Pemirsa Nahnu TV yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Ahmad Rois Wisda di live event Prakonferwil PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelaran Konferwil PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta telah dimulai dan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, tahap pertama dari rangkaian Konferwil telah dimulai, yaitu pelaksanaan Prakonferwil di Komplek Pondok Pesantren Binaul Ummah Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Tentu kita ingin tahu keseruan terkait dengan Konferwil ini. Kita akan bincang-bincang dengan para ketua-ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak obrolannya setelah ini. Lanjut. Tamu kita yang pertama yang spesial adalah yang paling jauh. Kita pilih yang paling jauh. Beliau dari Jogja lantai 2. Pak Ketua PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU Gunung Kidul, Bapak Kiai Haji Sakban Nurani. Sugeng siang Pak Sakban. Siang Gus Rois. Alhamdulillah. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat, kembali sehat ya. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu kali jenengan. Ya. Ganggu mboten PKP mboten nate ketemu. Nah, ngene ku karena pandemi. Karena pandemi. Yang penting sehat. Amin ya. Langsung saja Pak Sakban, nyun sewu di tengah-tengah mengganggu suasana Prakonferwil ini di Binaul Ummah. PCNU Gunung Kidul sebagai bagian dari institusi Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta, PWNU sebagai jenjang di atas PCNU, tentu selama 5 tahun kepemimpinan ini banyak catatan, banyak evaluasi yang tentu tidak bermaksud untuk kemudian tidak ada maksud apapun, akan tetapi bagaimana panjenengan melihat perjalanan PWNU DIY selama 5 tahun ke belakang yang 1 minggu lagi kita akan konferwil. Ya, terima kasih. Secara umum saya menilai PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah cukup bagus di dalam melaksanakan program dan juga kegiatannya. Indikasinya itu adalah kami di PCNU Kabupaten Gunung Kidul itu sering dibina, sering dimonitor dan sering dimotivasi tiada henti ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada jamaah. Itu. Oke. Ya. Artinya secara umum overall semuanya baik ya. Artinya ya. Fungsi pembinaan, fungsi konsolidasi yang dilakukan oleh PWNU dilaksanakan dengan baik. Ya. Bicara Konferwil tentu bicara tentang salah satunya selain konsolidasi organisasi adalah terkait dengan estafet kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan PWNU di tengah periode 2022 sampai dengan 2027 di mana transisi menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Menurut PCNU Gunung Kidul, kriteria pemimpin PWNU yang seperti apa, Pak? Ya. Rois maupun Ketua Tanfidiyah. Saya menyoroti Tanfidiyah saja ya. Nanti yang Rois. Oke, menyoroti Ketua Tanfidiyah. Ya. Kayaknya yang ramai Ketua Tanfidiyahnya ya. Ya, nampaknya gitu karena ini kan HK. Oke. Jadi HK atau KH ya? KH. Hampir kiai. Ya. Itu jika sering ramai begitu hampir ya. Kiai, hampir kiai ya. Kriterianya pertama jelas seorang ketua Tanfidiyah itu harus mempunyai kompetensi tabligh begitu ya, menyampaikan informasi kepada PCNU, menyampaikan informasi kepada stakeholder yang ada dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan kemandirian dan juga kemanfaatan kepada jamaah. Itu. Yang kedua jelas amanah lah ya, amanah begitu. Amanah karena ini tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau seorang ketua Tanfidiyah itu harus amanah begitu. Kemudian yang ketiga, ini jelas fatonah. Kan mengikuti Kanjeng Nabi ya? Kanjeng Nabi itu harus cerdas, pandai membaca peluang, kemudian mengambil peluang sekaligus menyebarkan peluang itu kepada PCNU. Ini kode-kode seperti ini. Selama ini kita memang mengharapkan seperti itu sehingga PCNU ini di dalam berjuang, di dalam memberikan layanan kepada warganya ini disupport oleh
PWNU. Oke, Barangkali 3 itu sajalah ya. Kriterianya sudah banyak, sudah ada calonnya berarti? Calon Sudah banyak. Sudah memutuskan pilihannya? Memutuskannya belum. Memutuskannya ya, belum. Calon banyak, karena kita di DIY ini luar biasa SDM-nya. Tinggal nanti siapa yang ditakdirkan. Oke, siapa yang ditakdirkan. Ya, Oke, terima kasih Pak Banji atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat melanjutkan kegiatan prakonfirmasi. Matur suwun, Pak. Oke, sabar. Sama-sama, Pak Rois. Terima kasih masih bersama Nahnu TV. Yang kedua, tidak kalah istimewa. Beliau salah satu orang terdekat saya. Beliau guru saya, beliau Ketua Tanfidiyah PCNU Bantul, Bapak Kiai Dr. Rianto M. Hum. Pak Ri, selamat siang Pak Rianto. Selamat siang Mas. Sehat Pak Rianto. Alhamdulillah. Sinaoso kepanggih. Untung saya nggak pakai seragam kados jenengan. Kados seragam kados jenengan kelihatan PCNU. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Ngapunten ganggu wektali di tengah-tengah prakonferwil. Begini Pak Rianto, kita kan 1 minggu lagi akan konferwil. Ajang evaluasi kinerja kepengurusan pengurusan PWNU DIY selama 5 tahun yang lalu. Dari PCNU Bantul tentu ada catatan, ada evaluasi terkait dengan keberlangsungan PWNU DIY selama 5 tahun yang lalu. Nopo Pak Rianto, monggo. Baik, terima kasih Mas Rois. Yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendedikasikan diri berkhidmah untuk NU di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harus diakui banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh jajaran PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami merasakan betul, misalnya pada sisi penguatan organisasi. Saya merasakan ada komunikasi tanpa batas, ya, ada komunikasi yang intensif antara PCNU se-DIY dengan jajaran PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga kami harus mengapresiasi capaian dari PWNU, misalnya berkaitan dengan inisiasi dari awal untuk mendirikan UNU di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga saya merasakan betul kehadiran dari PWNU yang selama ini telah memfasilitasi kami ini dalam rangka berkomunikasi dengan pihak luar dari eksternal dalam rangka menjembatani keinginan dari warga NU Bantul, misalnya untuk mempunyai rumah sakit NU. Di kehadiran PWNU itu sangat kami rasakan untuk itu, ya. Kemudian juga perlu juga harus kita apresiasi ini berkaitan dengan masalah asesmen untuk PCNU se-DIY, ya, sudah dilakukan, ya. Dari asesmen itu maka kami harus kembali mengevaluasi diri, harus bermuhasabah dalam rangka menjalankan roda organisasi. Dan senyatanya kemudian kami juga menyadari ternyata masih banyak yang mesti harus dibenahi sesuai dengan kriteria dalam asesmen sebagaimana sudah dilakukan oleh PWNU. Dan kami berharap nanti ada tindak lanjut dari asesmen dimaksud. Jenengan bicara tindak lanjut, ini kan berarti sudah punya gambaran pimpinan PWNU DIY ke depan, 5 tahun ke depan itu tentu sudah punya, karena tadi jenengan sudah memaparkan tentang capaian-capaian, tentu apa yang sudah dibangun oleh PWNU harus terus dilanjutkan. Betul. PCNU Bantul sudah punya kriteria Pak, terkait dengan siapa nahkoda PWNU DIY 5 tahun yang akan datang. Ya. Jadi sedikit saya lanjutkan. Jadi di samping kami mengapresiasi, kami juga harus mengevaluasi
ya beberapa kinerja PWNU. Katakanlah misalnya berkaitan dengan optimalisasi peran dari setiap pengurus dalam rangka menjalankan organisasi. Mudah-mudahan nanti jadi catatan ke depan. Nah, menurut kami kriteria untuk PWNU ke depan, PWNU hari ini punya gawe kaitannya dengan masalah UNU, kemudian juga harus memfasilitasi beberapa PCNU yang akan membuat RSNU, yang akan membuat gedung PCNU. Ya, betul. Nah, sekaligus juga mampu mengkoordinasikan ya semua potensi yang ada. Nah, itulah kira-kira nanti siapapun nanti yang akan memimpin PWNU, saya kira tidak masalah. Cuman saya kira PWNU hari ini adalah seperti itu. Oke. Nah, begitu. Berarti sudah punya pilihan ini PCNU Bantul? Sudah menentukan pilihan? Ya, kami baru menentukan kriteria. Nanti kalau Oke. Ya, terima kasih Pak Rianto. Terima kasih atas waktunya. Monggo silakan dilanjutkan berprakonverwil. Matur suwun Pak Rianto. Masih bersama saya, dan hari ini ada Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Yogyakarta, Bapak Kiai Dr. Muhammad Yazid Afandi, ya telah bersama kita di tengah-tengah lokasi prakonverwil. Sugeng siang Pak Yazid. Nggih, sugeng siang. Sehat di Pak Yazid. Alhamdulillah. Kamu mboten kepanggih Pak Yazid ini. Kelihatan nggak pernah kuliah saya Pak Yazid. Oke Pak Yazid, nyun sewu. Ngopeni PKPN terus. Mengganggu waktu jenengan sekedar. Nggih. Pak Yazid, kita seminggu lagi akan ada konverwil. Di tengah-tengah prakonverwil tentu sudah banyak perbincangan terkait dengan program dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tahu, PCNU Kota Yogyakarta melihat berjalannya PWNU selama 5 tahun ke belakang itu seperti apa sih kalau dari PCNU Kota? Ini kan tetangga paling dekat nih. Ya. Monggo Pak Yazid. Ya, kita tentu melihatnya harus dua sisi antara plus minus ya. Bagian dari plusnya bagian dari apresiasi kita, minusnya bagian dari evaluasi kita. Saya mau berangkat dari sisi positifnya atau sisi keberhasilannya. Saya kira tidak kita pungkiri PWNU pada periode ini ya, saya harus berbandingkan dengan periode terdahulu, itu mengalami satu lompatan yang luar biasa ya. Jadi kita patut mengapresiasi itu. Indikatornya saya kira jelas ya. Berdirinya UNU itu sesuatu yang monumental dan itu memang kita harapkan sejak tahun 2000-an awal ketika Gus Dur naik presiden itu ya, itu waktu itu sudah ada gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi. Saat itu isunya kan NU mengejar ketertinggalan dengan teman sebelah gitu. Nah, kalau kita hitung dari sisi waktu berarti kan sekitar 20 tahun itu impian itu. Dan ya, bisa diwujudkan. Nah, diwujudkan di periode ini. Dan saya juga dengar di balik berdirinya UNU itu kan memang butuh sosok yang memang harus agak sedikit buruk lah kira-kira gitu ya. Karena ini ada kat ya apa semacam pertarungan lah kira-kira gitu ya. Itu untuk kemudian indikator yang lain mampu mengkonsolidasikan kader. Itu juga sesuatu yang saya kira harus kita apresiasi. PWNU terlepas dari siapa yang paling berperan ya, kita melihat hari ini juga NU di DIY itu gumregahnya luar biasa. Mampu juga menseimbangkan antara pengkaderan lembaga pengkaderan antara PKP dan yang lain gitu. Dan itu semua buahnya adalah konsolidasi kader terjadi. Indikator yang lain juga di beberapa birokrasi pemerintahan juga bisa ditata dengan baik. Ini sisi positif. Sisi negatif. Nah, mungkin kalau dibilang kalau kekurangannya saya kekurangan secara umum ya. Jadi dimanapun organisasi saya kira tidak lepas dari orang yang memang satu sisi ada beberapa orang yang memang semangatnya luar biasa, pada sisi yang lain ada beberapa kader yang memang semangatnya masih kurang. Nah, terkadang memang orang yang memiliki semangat yang luar biasa itu kelihatan dominan gitu. Nah, sehingga kemudian memang kurang atau mungkin dalam bahasa kasarnya mungkin bisa jadi pada beberapa poin meninggalkan yang kurang semangat tadi. Kelihatannya seperti itu.
Nah, maka mungkin kalau kita mengalami beberapa kali rapat di PW itu saya kira memang dari sisi kekompakan masih perlu kekompakan untuk semua personel pengurus ya. Itu perlu ditingkatkan ke depannya. Artinya memang ini harus difikir secara bareng-bareng gitu ya. Supaya memang produk keputusannya itu bulat gitu. Bulat, dan jadi kemudian tidak menjadi sasaran orang lain ya. Saya kira itu yang apa perlu ditingkatkan. Itu yang perlu dievaluasi. Itu perlu dievaluasi. Dari catatan panjenengan tadi, tentu PCNU Kota sudah punya nih kriteria pemimpin PWNU DIY 5 tahun yang akan datang menuju abad kedua Nahdlatul Ulama. Kalau orang punya pikiran baik, orang punya pikiran progresif, pemikiran macam-macam itu banyak dia loh. Cuman sing gelem tandang gitu sing gelem tandang. Maka kalau bagi kami itu di organisasi, apalagi organisasi NU yang memang luar biasa luar biasa kompleks ya persoalannya, karena ngurusi masyarakat sampai ke yang paling bawah, itu butuh orang yang entengan saya kira. Butuh orang yang gelem tandang, entengan. Meskipun tadi resikonya terkadang juga seperti meninggalkan yang lain, gitu ya. Tapi orang yang entengan, yang tidak hanya sekedar punya gagasan-gagasan, tapi bagaimana gagasan itu bisa diimplementasikan, lebih-lebih mampu mengakomodasi semua ide-ide yang berseliweran, itu saya kira yang dibutuhkan dibutuhkan di depan. Termasuk orang yang mampu lobby ya. PCNU Kota Jogja sudah menentukan pilihan? Belum. Saya tidak tahu kalau bicara yang lain ya. Terima kasih Pak Izid atas waktunya. Matur suwun. Monggo silakan melanjutkan kegiatan konferensi. Terima kasih. Masih di suasana Prakonferwil PWNU DIY di Komplek Pondok Pesantren Binaul Ummah Pleret, Bantul, Yogyakarta. Bersama saya beliau orang tua saya kalau ini sudah ini. Orang tua asuh kira-kira kayak gitu. Beliau Ketua PCNU Kabupaten Sleman, Bapak Kiai Haji Siddiq Pramono, SAG MM, leres ya Pak? MSI. Oh MSI. Pon gantos nih lho. Pak Siddiq, sugeng siang, sehat Pak Siddiq. Iya, alhamdulillah. Saya kemutan kalih kula Pak Siddiq. Blas. Payah nih. Ini ketua PCNU satu ini saya nggak bisa serius, ini nggak tahu sama ketua PCNU yang satu ini. Alhamdulillah kepanggih malih kalih Pak Siddiq di suasana masih dalam Prakonferwil. Pak Siddiq, kita sudah di tahapan Prakonferwil. Seminggu lagi kita mau konferwil nih PWNU DIY. PCNU Sleman jenengan selaku ketua Tanfid tentu punya catatan terkait dengan evaluasi kinerja PWNU DIY selama 5 tahun yang lalu. Apa itu Pak Siddiq? Menurut jenengan? Menurut PCNU Sleman. Menurut PCNU Sleman. Nah, ini malah lebih otoritatif yang malah. Karena kita pernah rapat membicarakan sisi-sisi yang memungkinkan perlu dibenahi. Evaluasi ya. Bagian dari evaluasi terhadap kinerja PWNU DIY. Nah, salah satu ya di antara yang kita harapkan sebenarnya, yang berarti kan ini belum ada yang kita harapkan. Itu ada hal mungkin kayak satu kesinambungan antara PW, kemudian PC, kemudian MBC. Itu baik di dalam kerangka kelembagaan. Jadi lembaga yang di PW mestinya ada di PC, yang ada di PC mestinya ada di MBC dan seterusnya. Nah itu nanti kalau secara kelembagaan sudah clear, berarti memungkinkan program yang mau dikembangkan oleh PW bisa nyambung dengan BSC, bisa nyambung dengan MBC dan seterusnya. Nah kerangka ini pula yang kemudian diharapkan memang PW pola kerjanya tidak seperti PC ataupun tidak seperti MBC. Jadi sudut pandangnya mestinya ada perbedaan. Bahwa koordinasi pengembangan terkait dengan program kerja sampai pada sisi barangkali mungkin mencarikan sisi-sisi hubungan ke atas itu monggo PW. Tapi PW selayaknya tidak memiliki program khusus teknis di lapangan. Itu nanti harus disampaikan PC. Nanti PC biar dikerangkai dengan MBC. Nah kalau ini nanti tidak memungkinkan dibangun, maka yang terjadi ya kerjanya sama.
Jadi Layusnu di PW ada, sama, di PC ada, kerjaannya sama, yang digarap orangnya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Dimintai koin NU oleh PW ya orangnya itu, oleh PC ya orangnya itu, oleh MBC orangnya itu, oleh ranting juga itu. Sehingga ini perlu kemudian dilakukan pemilahan dalam kerangka bukan kemudian kita tidak ingin PW ikut di situnya, bukan, tetapi dalam kerangka justru biar ini lebih bisa cepat akselerasi untuk kesuksesan dan keberhasilannya. Ya minimal dari sisi itulah kita melihat ada sisi yang belum kelihatan di itu evaluasi PCNU Sleman terkait dengan kinerja PWNU. Dari evaluasi itu tentu memunculkan kriteria. Harus ada pemimpin yang mampu menjawab beberapa hal yang menjadi catatan PCNU Sleman. Kriteria pemimpin PWNU DIY. Ya berarti yang sesuai harapan itu. Yang seperti apa? Tadi kan ada harapan bisa melanjutkan itu tadi sinergis. Bisa melanjutkan sinergitas antara PW, PC, MBC. Terus? Ya, saya kira itulah poinnya itu ya Pak. Titik tekannya di situ. Tekannya di situ ya. Ini kode sepertinya PCNU Sleman. Saya nggak tahu maksudnya apa Pak Sidik ini. Artinya nah, sopo to kandidat? Kita nggak ngomong kandidat nanti. Artinya apa yang menjadi evaluasi? Saya berani. Cuman nggak enak sama yang lain. Nggak enak sama PCNU yang lain. PCNU Sleman sudah menentukan pilihan. Ya jelas belum penentuannya di tanggal 15. Gitu. Belum ada tang ting dung di PCNU Sleman gitu. Kalau di Sleman itu yang terpenting bahwa yang diharapkan bisa melanjutkan sinergitas itu, kemudian juga bisa membagi. Nah ini kontak yang kedua mungkin kalau mau ditambahkan bagian dari evaluasi memang harapannya lembaga organisasi itu bisa berjalan. Ibarat mobil berjalannya itu mobilnya, bukan bagian-bagian dari mobil itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini sebenarnya juga nyambung dengan yang pertama. Kalau mau disambung-sambungkan bisa, tetapi kerangkanya memang agak berbeda. Berarti memang kalau tadi kriteria, maka nahkoda, sopir itu harus bisa kemudian membawa mobil bukan hanya sekedar dirinya satu sendiri. Mobil berangkat. Bukan hanya bagian-bagian tersendiri. Putusannya hari apa Pak? Konfirmasinya hari Sabtu, keputusannya hari Jumat malam atau hari Kamis malam? Kayaknya mungkin Jumat malam. Jumat malam ya. Enggak. Setelah Jumat. Setelah Jumatan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sidik atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu Pak Sidik. Matur suwun monggo nglajengaken pra konferensinya. Terima kasih Pak Sidik. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masih bersama di Prakonferwil PWNU DIY. Hari ini atau siang ini kita bersama dengan Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Kulon Progo, beliau Kiai Lukman Arifin Fathul Huda. Namanya panjang banget di antara PCNU yang lain, terus saya nggak begitu familiar. Nama saya punya sendiri. Ya, Gus Lukman biasa kita manggilnya kira-kira kayak gitu. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ngapunten ganggu wekdal nggih di tengah-tengah Prakonferwil. Kita minta waktunya sebentar. Jadi gini Gus. Hari ini kan kita sudah Prakonferwil, tinggal menunggu hari kita akan konferwil. Tentu di PCNU Kulon Progo sudah ada ya catatan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh PWNU DIY sebelumnya. Apa yang menjadi catatan PCNU Kulon Progo hari ini terkait dengan kepemimpinan atau kinerja PWNU DIY 5 tahun yang lalu? Saya kira jadi bahwa fungsi PWNU itu saya kira lebih pada fungsi koordinasi. Adapun wilayah program itu ya lebih banyak di cabang-cabang, bahkan sampai ke MBC dan ranting dan seterusnya. Jadi sebagai fungsi koordinasi saya kira memang sudah dilakukan ya sebagaimana mestinya, meskipun ada beberapa hal yang memang belum maksimal di sana. Jadi saya kira fungsi itu nanti yang kita harapkan sekali untuk bagaimana memaksimalkan koordinasi bahkan sampai pembinaan. Jadi itu harapan dari Kulon Progo sehingga
pergerakan NU secara kewilayahan mungkin secara umum di DIY itu akan lebih rampak gitu. Meskipun tidak harus sama karena masing-masing CPC itu punya karakteristik masing-masing. Artinya PW sebagai koordinator katakanlah seperti itu sudah melakukan tugasnya dengan baik atau ya secara fungsi saya kira sudah dilakukan meskipun ya ada beberapa hal yang memang secara umum ada yang masih ya belum tersentuh di sana. Perlu ditingkatkan kira-kira seperti itu. Dari beberapa catatan tadi dari PCNU Kulon Progo, tentu pengurus PC dalam hal ini sudah punya kriteria nih untuk bisa kemudian mengemban amanah sebagaimana yang tadi diinginkan oleh PCNU Kulon Progo. Kriteria pemimpin PWNU yang seperti apa yang menurut PCNU Kulon Progo bisa membawa PWNU DIY, apalagi ini 5 tahun yang akan datang kita menuju ke abad kedua Nahdlatul Ulama. Kalau secara umum kami normatif ya, jadi kalau menurut pada pola kepemimpinan yang dipunyai oleh Rasul itu ada 4 sifat itu. Saya kira ada sidik, amanah, atonah, tablek. Padahal Pak Sidik ketua PCNU Sleman. Gitu. Kebetulan. Nggak ikut kriteria berarti. Jadi secara normatif paling tidak harus punya 4 sifat. Itu memang secara karakter atau sifat dasar yang harus dimiliki. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di zaman yang ya istilahnya sekarang kaum milenial. Jadi tentu ada pengembangan dari hal-hal yang tadi ada 4 karakter dasar itu. Jadi sentuhan-sentuhan teknologi apalagi sekarang era disrupsi di banyak hal, di banyak bidang itu saya kira memang juga perlu menjadi perhatian. Jadi ada penambahan kalau istilahnya ya penyempurnaan dari 4 kriteria dasar tadi. Sudah ada pilihan Pak PCNU Kulon Progo menambatkan hatinya kepada siapa? Kami jadi saya itu termasuk yang sering melihat di YouTube-nya Nahnu TV. Terima kasih. Jadi yang ditampilkan tuh merupakan tokoh-tokoh yang menurut saya yang sudah punya kelas. Jadi secara pengalaman, kemudian kemampuan, bahkan sifat-sifat dasar itu saya kira tidak jauh dari itu. Dan ya kita belum sampai menentukan by name gitu. Tetapi secara kriteria ya tadilah. Artinya beberapa alternatif nama sudah dikantong lah kira-kira kayak gitu. Terima kasih Gus atas waktunya, ngapunten mengganggu waktunya. Silahkan melanjutkan prakonferensinya. Terima kasih, sehat selalu. Ngapunten matur suwun. Ini kelanjutan yang tadi. Selanjutnya adalah tinggal kita menunggu konferwil yang akan datang. Prakonferwil telah digodok, kita tunggu konferwil 1 minggu yang akan datang. Kita akan memiliki PWNU Daerah Istimewa Jogja yang lebih progresif, PWNU yang lebih maju sesuai dengan harapan dan kriteria PCNU Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam Nahnu TV.